Shalom, saudara-saudariku yang dikasihi Bapa Yesus Masih Elohim. Saat ini saya akan menyampaikan pesan yang disampaikan langsung oleh Bapa Yesus Masih Elohim kepada saya. Tepatnya hari Sabtu yang lalu. Baik, saudara-saudari, saya akan sampaikan pesan Bapa. Bapak berbicara kepada saya. Saat itu saya sedang doa di jam 12 siang. Kemudian Bapak berbicara. Bapak sampaikan kepada saya, agama setanik terbesar di seluruh dunia adalah agama Katolik. Agama setanik terbesar di seluruh dunia adalah agama Katolik. Bapak sampaikan, agama Katolik ini dia sudah menguasai seluruh dunia ini, baik itu dari segi ekonomi, dari segi bisnis, dari segi politik, dari segi kemasyarakatan, semuanya dia sudah menguasai. Kenapa Bapak sampaikan kalau gereja setanik terbesar di dunia adalah Katolik? Karena Bapak Yesus sampaikan sendiri kepada saya dan Bapak Yesus bawa saya dalam peperangan roh. Paus yang adalah pemimpin tertinggi dari gereja Katolik di seluruh dunia ini, dia adalah sesungguhnya adalah antek-antek daripada Lucifer sendiri. Dia yang memegang tongkat Illuminati daripada Lucifer. Dan dialah yang akan membangkitkan Carlos yang ada di peti kaca itu, pemuda itu. Dia yang akan dibangkitkan. Pemuda itulah yang akan menggenapi kebenaran firman kitab Wahyu tentang binatang yang keluar dari dalam bumi. Dialah Carlo yang ada di peti kaca. Seperti itu ya, saudara-saudara. Dan Bapak Yesus Masih Elohim menyampaikan kepada saya bahwa gereja Katolik dengan segala ibadah-ibadah, ritual-ritual itu yang mereka lakukan, itu bukan berasal daripada Bapa Yesus Masih Elohim atau bukan berasal dari surga, tetapi itu berasal daripada tahta Lucifer sendiri. Karena ibadah-ibadah itu mereka bukan menyembah kepada Bapa Yesus Masih Elohim, tetapi segala ritual ibadah-ibadah mereka, Bapak Yesus sampaikan kepada saya, itu adalah ritual-ritual yang berasal daripada Lucifer sendiri, yang disampaikan, yang dinyatakan kepada Bapak Paus. Dan semua aturan gereja yang ada di agama Katolik, itu semua langsung berasal daripada Vatikan sendiri. Dan seluruh gereja Katolik yang ada di seluruh dunia ini mengikuti satu doktrin, dan doktrin itu berasal langsung dari Roma Vatikan, yang ditentukan, yang diatur dan dirancang oleh Paus dan kardinal-kardinalnya. Seperti itu, saudara-saudara. Sehingga Bapak menyampaikan kepada saya, kalau ritual-ritual yang ibadah-ibadah yang mereka sampaikan ibadah itu, Bapak Yesus Masih nyatakan kepada saya, itu bukanlah ibadah, tapi ritual yang dibuat, diciptakan oleh Lucifer sendiri, dan itu diturunkan kepada Paus. Dan Paus yang akan melakukan itu, menyebarkan itu kepada semua gereja-gereja Katolik yang ada di dunia ini. Dan bukan baru sekarang, sudah berabad-abad tahun lamanya Lucifer menguasai gereja Katolik. Itu yang disampaikan Bapa Yesus Masih Elohim kepada saya sendiri. Dan Bapak Yesus berkata, kalau mereka pikir ibadah-ibadah mereka berkenan di hadirat Bapa Yesus Masih, Bapa Yahweh, mereka berpikir ibadah-ibadah mereka itu masuk ke tahta sorga. Tetapi Bapak Yesus sampaikan, ibadah-ibadah ritual yang mereka lakukan itu bukan masuk hadirat Bapa Yahweh Yesus Masih Elohim, tetapi masuk ke kerajaan, tahta kerajaan Lucifer, yaitu kerajaan iblis. Seperti itu. Dan Bapak sampaikan kepada saya, banyak doktrin yang dibuat oleh Paus yang menyimpang dari kebenaran firman. Itu salah satu bukti, sebenarnya bukti nyata daripada Katolik adalah gereja setanik terbesar di dunia.
Karena banyak ajaran-ajaran firman yang sudah diselewengkan, tidak dilakukan sesuai dengan kebenaran firman lagi. Sebagai contoh, baptisan. Di dalam kebenaran firman harus dilakukan baptisan selam. Tetapi yang dilakukan hanya baptisan percik, dan itu tidak ada tercatat di firman. Kemudian, di dalam 10 perintah Bapa Yahweh yang diberikan langsung kepada Musa di Gunung Sinai, perintah pertama, jangan ada padamu patung dalam bentuk dan wujud apapun, baik yang ada di langit, di bumi maupun di bawah bumi. Dan kalian tidak boleh sujud menyembah. Tetapi di Katolik, mereka membuat patung dalam bentuk Bapak Yesua dan juga ibunya Maria. Dan Bapak Yesua berkata, mereka berpikir itu berkenan, menyenangkan hati Bapak Yesua Masih Elohim. Tetapi mereka tidak tahu kalau patung-patung yang banyak di dalam gereja mereka bukan hanya patung Bapak Yesua maupun Bunda Maria, tetapi patung Santo Santa. Begitu banyak patung-patung yang ada di dalam gereja itu. Mereka tidak tahu patung-patung itu tempat berdiam segala roh jahat, setan, iblis berdiam di dalam patung-patung itu. Sehingga itu menjadi kenajisan di pemandangan mata Tuhan. Bapak Yesua berkata kepada saya, itu najis di pemandangan mataku. Karena mereka menyembah patung-patung. Seperti itu. Dan di dalam patung-patung itu sudah dipenuhi manifestasi dari roh-roh jahat. Itu tinggal di dalam patung-patung itu. Mereka tidak tahu. Mereka pikir itu sesuatu yang baik di pemandangan mataku. Mereka berpikir, aku senang dengan apa yang mereka lakukan. Mereka tidak tahu kalau sesungguhnya yang ada di dalam patung-patung itu roh jahat, setan, iblis yang bersemayam di dalam patung-patung itu. Dan itu menjadi satu kenajisan di pemandangan mataku. Aku tidak berkenan dengan ibadah-ibadah yang mereka lakukan. Aku tidak berkenan kepada segala ritual ibadah yang mereka perbuat. Mereka mengatakan itu ibadah, tetapi sesungguhnya itu adalah ritual yang berasal daripada Lucifer sendiri. Kerajaan setan iblis di angkasa ini. Karena itu, aku berkata kepada kalian, anak-anakku, sadarlah kalian. Sadarlah kalian. Yang kalian pikir, Bunda Maria, ibuku, yang kalian buat menjadi patung dan kalian sembah. Aku beritahukan kepada kalian, itu bukanlah ibuku yang kalian sembah. Tetapi dia adalah perempuan setan iblis yang merupakan gundik dari Lucifer. Yang menipu umat-umat Katolik, umat-umat ciptaanku yang beragama Katolik ini. Dengan berbuat seolah-olah itu adalah ibuku. Sesungguhnya itu bukan ibuku. Maria yang sudah mengandung aku. Selama aku mengandung dan melahirkan aku selama aku ada di dunia. Dia sudah berada di sorga bersama-sama denganku. Dia menjadi salah satu dari orang-orang kudus. Dia sama sekali tidak ada jelmaan menjadi patung-patung. Ataupun yang dikatakan Bunda patung Maria menangis. Patung Maria menangis darah itu tidak pernah dilakukan oleh ibuku. Dia tidak pernah tahu akan hal itu. Roh jahat setan iblis ini sudah menyamar, sudah menipu kalian umat-umat Katolik ratusan tahun yang lalu. Harusnya kalian sadar. Kalian harus hidup sesuai kebenaran firmanku. Bukan doktrin-doktrin yang dibuat oleh pemimpin kalian paus yang kalian pikir dia kudus. Yang kalian pikir dia adalah Santo Bapa. Sesungguhnya dia adalah kaki tangan Lucifer yang menjalankan tongkat Illuminati yang ada di dunia ini. Sudah waktunya aku bukakan kebenaran ini kepada kalian umat-umat Katolik yang ada di seluruh dunia ini. Supaya kalian sadar. Supaya kalian membuka mata kalian. Kalian sadar. Kalian bertobat. Dan kalian harus hidup sesuai dengan kebenaran firman yang sesungguhnya. Bukan mengikuti doktrin ataupun apapun itu. Aturan-aturan, doa-doa yang kalian ikuti dari Vatikan, Roma. Yang dibuat oleh Paus dengan kardinal-kardinalnya. Yang adalah perintah dari Lucifer.
segala doa-doa rosario yang kalian lakukan, itu sama sekali tidak berkenan di pemandangan mataku. Segala doa-doa ritual kalian, rosario yang selalu kalian doakan di bulan Mei sebagai bulan rosario, aku sampaikan kepada kalian, ritual-ritual itu masuk di dalam kerajaan setan iblis Lucifer, bukan masuk ke kerajaan sorgaku. Karena itu bukan ibuku. Ibuku, Bunda Maria, yang mengandung dan melahirkan aku selama aku ada di dunia sampai aku meninggal di kayu salib. Dia sudah ada bersama-sama dengan aku di sorga sebagai orang-orang kudus. Dan dia sama sekali tidak pernah sekalipun menampakkan diri kepada siapapun yang mengaku melihat ibuku, Bunda Maria, menampakkan diri. Dia tidak pernah melakukannya. Yang melakukan itu adalah perempuan setan iblis yang adalah gundik dari Lucifer. Kalian harus tahu, aku mengatakan kebenaran ini supaya kalian sadar yang kalian lakukan adalah menyenangkan hati Lucifer, bukan menyenangkan hatiku. Aku mati 2000 tahun yang lalu untuk kalian, tetapi kalian tidak mengenal aku. Kalian tidak mengenal dengan baik aku, Tuhan Bapamu, Yeshua Amasya Elohim. Kalian tidak mengenal aku dengan baik. Kalian mengikuti aturan-aturan doktrin yang dibuat oleh Roma Vatikan, yaitu Paus, yang tanpa kalian tahu dia adalah kaki tangan Lucifer. Dan tanpa kalian sadari, jiwa-jiwa kalian sudah dikuasai oleh Lucifer, kerajaan setan iblis di angkasa. Kalian selalu membangga-banggakan agama Katolik sebagai agama yang tertua, agama yang paling benar, agama yang paling kudus. Aku katakan kepada kalian, melalui hambaku ini, aku membukakan kebenaran, suara kebenaran. Sudah waktunya kalian tahu kebenaran ini. Gereja Katolik adalah gereja setanik terbesar di dunia. Karena yang memimpin, yang berkuasa atas Paus adalah Lucifer sendiri. Dan di dalam beberapa bulan kemarin, dari tahun kemarin, sampai di saat ini, mereka terus berusaha untuk membangkitkan pria, anak muda, yang bernama Carlo yang ada di peti kaca itu, yang sudah dinobatkan oleh Vatikan Roma sebagai seorang santo. Aku beritahukan kepada kalian, dia adalah pilihan dari Lucifer sendiri. Dialah yang akan menyesatkan banyak jiwa-jiwa yang ada di dunia ini. Aku berkata kepada kalian, di akhir-akhir zaman akan terjadi banyak penyesatan. Berhati-hatilah kalian. Karena itu, sudah waktunya aku singkapkan kebenaran yang sudah berabad-abad lamanya ditutupi